Ngomongin HP di rank harga 3 sampai 3,5 jutaan, emang bikin blunder karena banyak kandidatnya guys. Nah, biar nggak bingung-bingung mikirin HP terbaik di harga 3 sampai 3,5 jutaan, kita udah siapin buat kalian 5 HP 3 sampai 3,5 jutaan terbaik versi Gen Pro. Jadi stay tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya guys. Dengan harga yang masih cukup terjangkau, Infinix Note 40 Pro punya kemampuan yang menarik di kelas harga 3 jutaan ya cuy. Infinix Note 40 Pro menggunakan layar berjenis AMOLED berdiameter 6,78 inci dengan kecepatan refresh 120 Hz, Protect Corning Gorilla Glass dan tingkat kecerahan hingga 1300 nits. Pindah ke sektor dapur pacunya, MediaTek Helio G99 Ultimate menjadi andalan di Infinix Note 40 Pro ini. Untuk RAM dan internalnya menggunakan RAM 8GB dan internal 256GB. Lanjut ke sektor fotografinya, sebenarnya sektor kamera ini tidak memiliki peningkatan signifikan saat dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Infinix Note 30 Pro. Spesifikasi serta resolusinya pun cukup mirip yaitu dengan kamera utama 108MP, kamera makro 2MP dan kamera depth beresolusi sama yaitu 2MP. Dengan susunan tersebut tentu saja HP ini hanya mengandalkan kamera utama untuk segala jenis pemotretannya, mulai dari memotret objek jauh maupun objek dekat. Berikut spesifikasi Infinix Note 40 Pro. Tecno Pova 6 Pro 5G menggunakan tema desain yang terinspirasi dari generasi Pova sebelumnya yaitu futuristik. Selain terlihat modern, kesan gaming yang ditampilkannya juga jadi lebih terasa, apalagi dibekali berbagai ornamen dan pola yang cukup unik. Namun untuk beberapa pengguna, corak pada desainnya ini mungkin dibilang agak sedikit norak ya cuy. Nah, biar nggak kelihatan norak, kalian bisa akalin dengan dipasangkan case yang bukan transparan guys. Di sektor dapur pacunya, Tecno menyematkan chipset yang cukup bertenaga di kelas harganya yaitu Dimensity 6080. Kemampuan gaming yang ditawarkannya sudah cukup baik dengan chipset yang satu ini, apalagi dengan dukungan terhadap jaringan 5G yang membuat kecepatannya sudah lebih baik. Yang cukup menggoda dari HP yang satu ini adalah daya tahannya guys. Tecno Pova 6 Pro 5G dibekali baterai berkapasitas sangat besar yaitu 6000 mAh. Tecno sendiri mengeklaim bahwa Tecno Pova 6 Pro 5G ini mampu menjalankan berbagai aktivitas selama seharian. Misalnya melakukan panggilan telepon yang bisa sampai 31 jam lebih, bermain media sosial hingga 15 jam lebih, video streaming hingga 14 jam lebih, dan puas bermain game hingga 11 jam lebih. Berikut spesifikasi Tecno Pova 6 Pro 5G. Realme 13 hadir dengan kemampuan layar yang cukup memukau di kelas harganya. Ukurannya cukup luas yaitu 6,67 inci dengan bezel yang cukup tipis. Rasio layar ke bodinya bahkan mencapai 85,9%. Artinya kepuasan dalam menggunakan HP ini sudah cukup baik. Sayangnya bagian dagu dan tepi bawahnya masih cukup tebal guys. Untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pengguna, Realme menggunakan teknologi AMOLED pada panelnya. Hal ini membuat produksi warna jauh lebih banyak dan tajam.
Realme 13 juga menawarkan kenyamanan lebih baik berkat kecepatan refresh hingga 120 Hz. Soal kameranya, Realme 13 memiliki resolusi kamera yang lebih kecil yaitu 50 megapiksel. Meski begitu, lensa yang digunakannya ini terlihat menarik yaitu Sony LYT600. Ponsel yang memakai Sony LYT600 ini biasanya digunakan di ponsel dengan harga 5 jutaan. Selain itu, kamera Realme 13 juga dibekali fitur stabilisasi. Selain kamera utama, sayangnya Realme 13 hanya dibekali kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkapnya. Padahal ada 4 lingkaran di dalam modul kameranya. Sedangkan kamera depannya mengandalkan kamera selfie 16 megapiksel. Salah satu kelemahan utama Realme 13 adalah absennya dukungan jaringan 5G serta chipset yang enggak begitu bertenaga coy. Berikut spesifikasi Realme 13. My heart rages around like an ocean in my head. I can almost feel you walking. iQOO Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel dan miringnya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Selain luas, iQOO Z9X juga menawarkan kenyamanan pengguna di kelasnya yaitu dengan kecepatan refresh hingga 120 Hz. Sayangnya HP ini masih menggunakan panel IPS LCD. iQOO Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu Snapdragon 6 Gen 1. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini juga diklaim memiliki tingkat efisiensi daya yang cukup baik agar penggunaan bisa lebih lama. Lalu untuk kameranya, dikarenakan punya performa yang cukup banget, jadi terpaksa iQOO memangkas konfigurasi kameranya guys. Seperti biasa pasti ada yang ditumbalkannya. Sektor kamera tentu menjadi salah satu sektor yang cukup krusial untuk sebuah HP. Meski begitu, tampaknya iQOO tidak mengubah terlalu banyak konfigurasi kamera untuk iQOO Z9X. Kamera utamanya juga memiliki resolusi yang sama yaitu 50 megapiksel dengan fitur VDAF untuk menjaga fokusnya. Dan kamera kedua hanya diisi oleh sensor kedalaman 2 megapiksel. Bisa dibilang iQOO Z9X ini masih mengandalkan kamera utamanya aja ya guys. Berikut spesifikasi iQOO Z9X. Memiliki layar berukuran 6,5 inci, Galaxy A25 5G memakai panel Super AMOLED. Resolusinya Full HD Plus dan didukung kecepatan refresh hingga 120 Hz. Samsung menyebut layar HP ini punya tingkat kecerahan hingga 1000 nits. Untuk dapur pacunya, Exynos 1280 merupakan SoC pilihan Samsung buat dapur pacu Galaxy A25 5G. SoC ini sebelumnya pernah mengotaki Galaxy A53, Galaxy A33 dan Galaxy M34. Jadi ya sudah cukup berpengalaman guys. SoC 5 nanometer ini punya 8 inti CPU. 2 inti diantaranya adalah Cortex A782,4 GHz, sedangkan 6 inti sisanya adalah Cortex A55 2 GHz. Komponen penting lain yang dimiliki Exynos 1280 adalah GPU Mali G681 GHz. Lalu soal kameranya, ada 3 kamera belakang yang disematkan di bodi belakang Galaxy A25 5G. Ketiganya adalah kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Terjadi peningkatan resolusi pada kamera ultrawide mengingat di Galaxy A24 dulu cuma 5 megapiksel. Sementara itu fitur OIS pada kamera utama tetap dipertahankan guys.
Berikut spesifikasi Samsung Galaxy A25 5G. Free as the wind and as strong as a piece of amber. Give me a breath like the fire you'll soon remember. Nah, itu dia tadi beberapa HP dengan harga 3-3,5 jutaan yang paling worth it untuk dibeli. Jika kalian suka video ini, silahkan klik subscribe dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you. To the edge.